Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ingrid dari Gereja Santo Yohanes Bosco, Paroki Danau Sunter. Izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini untuk mengajak saudara-saudari untuk mendalami dan merenungi Kitab Suci dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional. BKSN atau Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini mengangkat tema umum Yesus teman seperjalanan kita. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk mendalami subtema dalam pertemuan pertama yang berjudul Yesus teman bagi mereka yang berputus asa. Dalam Perjanjian Baru banyak sekali gelar yang disematkan kepada Yesus, seperti Yesus Raja Damai, Yesus Anak Domba Allah, Yesus Anak Manusia, Yesus Juru Selamat, Yesus Sahabat Sejati, dan lain sebagainya. Dan gelar yang dipilih untuk menjadi fokus kita dalam renungan BKSN tahun ini adalah Yesus sebagai sahabat. Kata sahabat pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi sahabat mempunyai pengertian yang berbeda dengan teman atau kenalan. Kita mungkin mempunyai banyak teman, tetapi tidak semua dari teman kita bisa menjadi sahabat. Teman bisa menjadi sahabat jika dalam hubungan itu biasanya sudah terjalin relasi yang erat, yang biasanya dengan saling mengenal kepribadian masing-masing, dilandasi oleh kasih, rasa peduli, sahabat yang setia untuk menemani sahabatnya di dalam masa suka maupun duka. Dan dilandasi oleh kondisi saat ini yang kita hadapi bersama seluruh umat di dunia, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, di mana kondisi kita mengalami banyak sekali goncangan kehidupan, tantangan kehidupan yang menyebabkan banyak orang mengalami krisis. Krisis yang ekonomi, krisis iman, krisis sosial, bahkan krisis kesehatan, sehingga tidak jarang membuat kita menjadi cemas, khawatir, takut, bahkan sampai putus asa, ataupun masuk dalam kesedihan mendalam karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Maka untuk itu saudara-saudari, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini kita tidak sendiri. Kita mempunyai seorang sahabat yang selalu setia menemani kita. Sahabat yang ada untuk menolong kita. Maka untuk itu, mari saudara-saudari kita masuk dalam pemenungan kita. Kita mulai dengan membaca firman Tuhan yang menjadi bacaan dalam subtema pertemuan pertama ini yang diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Dengan judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu untuk mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu
menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkaulah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ada ayat kunci yang menjadi ayat emas dalam tema BKSM tahun ini yang diambil dari bacaan yang barusan kita baca, yaitu dalam ayat 27 perkataan Yesus yang mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi bagaimana dalam situasi yang saat ini kita rasakan, kita diajak untuk menjadi tenang karena menyadari ada kehadiran Tuhan berserta kita. Seperti peristiwa yang dialami oleh para murid. Dan ini juga sesuai dengan gagasan awal dari penulis Injil Matius. Ya, dari awal hendak menegaskan bahwa Tuhan telah hadir dalam diri Yesus. Tuhan telah ada bersama-sama dengan kita. Dan bagaimana kita bisa belajar untuk menjadi seperti yang diharapkan, yaitu menjadi tenang, tidak takut, tidak putus asa. Mari saudara-saudari kita coba menggali dari ayat bacaan yang tadi kita baca. Dalam ayat pertama, di ayat 22, kata pertama yang kita temukan adalah kata "setelah itu". Seperti yang telah kita ketahui, jika kita membaca firman Tuhan dan menemukan kata "setelah itu", ini hendak menggambarkan peristiwa ini terjadi setelah peristiwa sebelumnya. Dalam hal ini adalah peristiwa mukjizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan, kata pertama sebenarnya tujuan Yesus adalah untuk mencari tempat yang sepi, untuk berdoa setelah Tuhan Yesus mendengar kabar dari Yohanes yang dibunuh oleh Herodes. Tetapi tujuan Yesus itu tertunda karena orang banyak ternyata mengikuti Dia. Tuhan Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, Tuhan Yesus memilih untuk melayani orang-orang itu dengan menyembuhkan mereka dan memberikan mereka makan. Dan dalam perikop yang tadi kita baca, ternyata setelah semuanya dilakukan Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk pergi ke seberang mendahului Dia. Dan tidak dijelaskan apakah para muridnya sempat bertanya kenapa para murid harus pergi lebih dahulu. Tidak dijelaskan oleh Injil Matius karena Injil Matius ingin mengajak kita fokus kepada tokoh Yesus dan para muridnya, apa yang mereka hadapi dan apa yang mereka lakukan. Lalu diceritakan setelah para muridnya pergi dan orang banyak itu pulang, Tuhan Yesus kemudian naik ke atas bukit. Tuhan Yesus ingin mencari tempat yang tenang untuk menjalin relasi yang erat dengan Bapanya. Dikatakan Tuhan Yesus berdoa sangat lama sampai semalam-malaman. Karena Tuhan Yesus sungguh menyadari untuk menjalankan misinya di dunia ini untuk mewartakan kerajaan Allah, Tuhan Yesus sungguh membutuhkan kekuatan yang berasal dari Bapanya. Dan situasi yang berbeda ternyata dihadapi oleh para murid. Para murid yang perahunya sudah berjalan berapa mil jauhnya dari pantai, ternyata danau yang tadinya tenang menjadi bergejolak karena angin sakal. Perahu para murid terombang-ambing. Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati, tanpa para muridnya berseru-seru, Dia tahu dan datang kepada para muridnya. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dalam tradisi Timur Tengah, air katakan seperti kumpulan kekuatan jahat. Dalam hal ini adalah air yang banyak seperti di laut atau di danau. Dan jika kita mendengar air, kita juga akan teringat akan peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama yang mana banyak tokoh yang berhubungan dengan air, misalnya Nabi Musa yang membelah Laut Teberau untuk menyelamatkan umat Israel dari Mesir, dan Yosua yang membelah Sungai Yordan
Nabi Elisa dan Elia yang mengeringkan sungai Yordan. Tetapi Injil Matius mau menggambarkan yang berbeda. Tuhan Yesus mampu berjalan di atas air. Ini mau menggambarkan bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa lebih dari tokoh-tokoh itu. Tuhan Yesus berkuasa sungguh atas alam. Bagaimana reaksi para murid? Ternyata ketika para murid dalam ketakutan, dalam kepanikan mereka tidak bisa mengenali Tuhan yang datang. Bahkan para murid yang diwakili oleh Petrus, dia mengatakan, itu hantu. Lalu bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengerti akan kondisi para murid. Pertama kali yang dikatakan, yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan oleh para murid adalah menjadi tenang. Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah. Setelah para murid tenang, lalu Tuhan Yesus mulai mewartakan dirinya dengan menyebut, ini aku. Setelah para murid menyadari kehadiran Yesus di situ, kemudian Tuhan Yesus mengajak lagi para murid supaya jangan takut karena Tuhan Yesus sudah ada di situ. Tetapi para murid yang diwakili oleh Petrus lagi masih merasa bimbang dan goyah. Dia mengatakan, Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Perkataan Petrus seperti sedikit menantang Tuhan. Tetapi Tuhan tidak marah. Tuhan mengerti, Tuhan menyambut dengan mengatakan, datanglah. Petrus berjalan di atas air, tetapi karena kebimbangannya, karena ketakutannya, ketika terkena tiupan angin, Petrus menjadi bimbang, lalu dia mulai goyah dan tenggelam. Di saat detik-detik dia tenggelam, dia berseru kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Tuhan Yesus segera menolong Petrus dan dikatakan bersama-sama naik ke atas perahu dan angin pun menjadi reda. Para murid melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus dengan kehadirannya bersama mereka di atas perahu, mereka boleh menjadi tenang. Angin gelombang boleh menjadi reda. Sehingga para murid bertransformasi. Mereka mengakui, sungguh Engkau ini anak Allah. Situasi ini mirip dengan apa yang saat ini terjadi dalam hidup kita. Kita ingin mencapai tujuan kita seperti perahu para murid yang ingin menyampai pelabuhan. Tetapi gelombang-gelombang seperti penderitaan hidup, tekanan dalam hidup ini, kekacauan yang terjadi dalam hidup kita seperti membuat kita menjauh dari tujuan kita, yaitu kita ingin hidup damai dan sukacita. Kita tertekan, terhimpit, bahkan putus asa. Dan untuk itu kita diingatkan, kita jangan takut. Kita boleh menjadi tenang dengan menyadari bahwa ada sahabat kita yang ada bersama kita. Sahabat kita yang tidak meninggalkan kita sendirian. Sahabat kita yang akan menemani kita dalam perjalanan hidup kita. Sahabat yang akan mengulurkan tangannya ketika kita berseru di saat kita mau tenggelam oleh tekanan-tekanan hidup kita. Untuk itu, apakah kita sudah merenungkan dan melakukan apa yang dikehendaki, seperti menjalin hubungan erat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lewat bacaan firman-firman-Nya, mencoba berseru di saat kita dalam kondisi yang berputus asa, membelas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, menyambut uluran tangan Tuhan, dan membawa Tuhan masuk ke perahu dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tenang. Kita boleh tidak takut dalam menjalani hidup ini karena kita menyadari ada Tuhan yang berkuasa. Kita tidak sanggup mengendalikan situasi saat ini, tapi Tuhan mampu.
Untuk itu, apakah kita mau menggantungkan harapan kita kepada Tuhan? Kita mau berjalan bersama Tuhan? Baik, terima kasih saudara-saudari. Semoga apa yang sudah kita renungkan tadi boleh memberi manfaat dalam hidup kita, sehingga kita boleh bertransformasi, melihat apa yang dilakukan Yesus, melihat bagaimana Yesus menemani hari-hari kita. Kita boleh menjadi tenang dalam menjalani hidup ini. Kita tidak takut lagi, kita tidak putus asa, tetapi mengakui dari hati kita bahwa sungguh Dialah Tuhan kita. Amin. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.